Halo, Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Maret. Tapi ingat ya, ini general. Jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate buat kamu, berarti ini bukan buat kamu ya. Jadi bijaksana dalam menyikapi dan tidak lupa ku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Tapi kalau tidak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja. Gak usah didengerin, gak usah ditonton, mungkin channel ini tidak sesuai buat kamu ya. Jadi skip aja, simple, oke? Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi, dan kontaknya ada di kolom keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Kita akan lihat untuk karir dan keuangan kamu dulu ya di bulan Maret untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Karir dan keuangan Scorpio di sini. Kita punya King of Wands. Kemudian kita punya Four of Cups. Kemudian ada Queen of Wands. Untuk Scorpio, aku lihat di sini untuk beberapa Scorpio, sepertinya kamu lagi sedang ini ya, bertahan di situasi yang mungkin kayak menurut kamu harus membuat perubahan gitu ya di karir kamu gitu. Jadi bisa dibilang kamu itu lagi sedang berjuang gitu ya. Gimana sih caranya agar karir kamu itu bisa bertahan dan kamu bisa tetap dalam posisi kamu yang stabil gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini kamu nggak ingin situasi yang kamu hadapi saat ini mungkin kayak seperti banyaknya persaingan atau gimana. Nah itu tuh kamu nggak ingin kalah gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Tapi di sini nggak ada apa ya, kayak kamu nggak ada pikiran negatif gitu ya. Maksudnya negatif di sini kayak nyerah atau gimana gitu ya, atau kebingungan, itu enggak, ataupun kesulitan, itu enggak ya. Jadi di sini kamu mampu mengatasi masalah yang terjadi saat ini gitu loh, istilahnya ya, di karir kamu gitu. Dan untuk keuangan sih aku lihatnya di sini nggak masalah ya, stabil gitu ya, baik-baik aja. Cuman ya kamu harus buat rencana ya, buat planning yang lebih baik gitu ya di keuangan gitu. Maksudnya di sini kayak keluar masuknya keuangan kamu itu kamu bisa atur kembali gitu loh ya, seperti itu, biar kondisinya ketika ada perubahan suatu saat nanti, misalkan kondisinya nggak lebih baik ya, kayak mungkin ada penurunan dari penghasilan atau gimana gitu ya, ataupun kebutuhan semakin meningkat, itu kamu bisa menghandle gitu loh, istilahnya ya. Jadi kamu nggak kesulitan banget gitu loh ya. Kan kamu juga tahu sendiri ya bahwa dalam kehidupan ini kan ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas gitu ya. Bahkan untuk kebutuhan pun kadang
ada kebutuhan yang apa ya, istilahnya kayak mendadak atau gimana gitu ya. Nah, itu kamu tuh kayak udah siap gitu loh ya menghadapi apapun dalam hal keuangan itu. Kamu juga kayaknya nggak akan mengalami kesulitan gitu loh ya kalau kamu udah buat susunan atau rencana yang baik gitu loh untuk keuangan kamu gitu loh. Oke, kayak keluar masuknya gitu loh istilahnya ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Dan aku lihat di sini untuk beberapa sepertinya sedang mempertimbangkan tawaran, entah ini kamu dapat tawaran kerja baru ya, ataupun kamu kayak, maksudnya tawaran kerja baru itu kayak di situasi ya, nggak semua, di situasi karir kamu saat ini tuh mungkin kamu udah jenuh, udah bosan gitu loh. Nah, dan mungkin kamu ada keinginan untuk mencari kerjaan lain gitu ya. Untuk beberapa tuh seperti itu, dan mungkin ada tawaran gitu loh, ada tawaran pekerjaan lain gitu loh ya, karena ya kamu memang menginginkannya sebenarnya. Cuman di sini kamu lagi masih dalam pertimbangan gitu ya, kayak mempertimbangkan tawaran kerjaan itu gitu. Bahkan untuk beberapa di sini mungkin yang sepertinya kayak mungkin kamu lagi cari kerjaan juga gitu ya. Kalau kamu yang sedang cari pekerjaan di sini, aku sih lebih lihatnya sih mungkin kamu mempertimbangkan tawaran kerja baru, tapi kamu kayak ragu gitu loh ya, ragu apakah diri kamu mampu atau enggak gitu, atau justru kamu kayak lagi pilih-pilih gitu loh. Maksudnya pilih-pilih di sini kayak kamu menginginkan sesuatu yang lebih gitu loh ya. Kayak mungkin menginginkan seperti orang lain gitu ya, kok karir dia bagus ya, kok gajinya dia lebih banyak, aku ingin seperti itu. Padahal ya, kalau kamu tekuni ya, tawaran kerja baru itu, kalaupun kan kamu lagi baru kerja ya, mungkin baru kerja itu kan gajinya nggak seberapa gitu. Siapa tahu kalau kamu sudah lama-lama kerja di situ kan gaji kan bisa ada peningkatan gitu loh. Ya kamu coba aja, nggak apa-apa gitu loh, daripada kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh ya. Kayak banyak menghayal, banyak merenung, tapi effort kamu nggak ada gitu loh istilahnya ya. Tapi kalau untuk yang kamu sudah dalam situasi pekerjaan ini ya, kamu harus fokus dengan apa yang lebih penting buat kamu gitu aja gitu. Karena saat ini aku lihatnya sih kamu lagi sedang membuat pertimbangan ya, apakah kamu menerima tawaran pekerjaan ini atau enggak gitu. Oke. Dan untuk beberapa di sini aku juga ngeliat mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang ingin memulai kerja atau bisnis sendiri, itu masih bingung ya, masih ragu gitu, apakah kamu mampu atau enggak gitu ya. Sebenarnya di sini kamu tuh tinggal ini ya, tinggal action aja gitu loh ya, tinggal menjalankan aja gitu, karena kartu kamu ada Queen of Wands di sini. Kamu mampu di sini ya, kamu punya skill, kamu punya kemampuan gitu loh ya. Kamu bisa di sini menghandle semuanya sendiri gitu. Misalkan kamu ingin membuka bisnis gitu ya, atau usaha baru gitu loh. Jadi jangan meragukan kemampuan kamu sendiri gitu loh. Ya, kamu harus berani untuk mencoba ya, maju gitu loh. Kamu harus bisa menggali ya potensi atau kemampuan yang ada di dalam diri kamu sendiri gitu. Karena di sini aku ngeliat kamu bukan mau bekerja dengan orang lain gitu. Kamu ada niatan ingin membangun usaha sendiri gitu, kayak kerja sendiri gitu loh. Istilahnya seperti itu. Tapi kamu masih nggak yakin dengan diri kamu. Oke, jadi kamu jangan putus asa ya, harus semangat gitu ya. Kamu punya kemampuan di sini, gitu. Jadi jangan meragukan kemampuan kamu sendiri gitu loh istilahnya.
kalau kamu sudah merencanakan dari sejak awal ya, kayak sudah memplanning gitu, misalkan dari usaha, dari uang kamu sudah ada, kemudian untuk sebelumnya juga kamu sudah melakukan satu observe gitu ya, kayak peninjauan gitu ya, apa-apa yang dibutuhkan harus gimana-gimana itu kamu sudah gitu loh. Jadi kayak tinggal menjalankan aja, tapi kamu masih ragu gitu, apakah kamu mampu atau enggak gitu loh istilahnya di sini ya. Kamu meragukan diri kamu sendiri gitu loh. Padahal selama ini kamu sendiri sudah tahu gitu ya. Sudah punya planning gitu. Jadi ya kamu jangan ragu ya. Kamu harus bisa melihat kemampuan diri kamu sendiri gitu. Yakin dengan diri kamu, oke? Dan kita akan lihat untuk asmara yang single dulu ya. Asmara Scorpio single di sini. Kita punya Five of Pentacles, kemudian Nine of Cups, kemudian di sini ada Ten of Pentacles, dan di sini ada Knight of Pentacles. Oke, kita akan lihat untuk oracle-nya dulu. Di sini akan saya tarik satu kartu. Oke, Scorpio single di sini. Oke, ada rekonsiliasi. Oke. Scorpio, oke. Di sini aku ngeliat ya. Ada rasa kehilangan ya. Ada rasa kehilangan yang kamu rasakan di sini. Mungkin kamu kayak diabaikan, ditinggalkan gitu ya oleh seseorang yang kayaknya udah deket banget dengan kamu ya. Bisa ini kamu sudah punya pasangan resmi ya. Pasangan resmi mungkin kamu kayak sudah menikah gitu, tapi saat ini lagi jeda gitu. Kamu lagi ada masalah gitu. Ya. Jadi kayak lagi berjauhan gitu. Kalian ada perpisahan di sini. Kalau ini bukan energi kamu, jadi ini energi pasangan kamu ya, atau seseorang yang dealing dengan kamu atau yang kamu pikirkan gitu ya. Ingat ya, bisa vice versa, tapi aku bacanya kamu gitu aja ya. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Dan aku lihat kamu dan seseorang ini mungkin kalian ada perbedaan ya. Perbedaannya juga banyak, mungkin dari usia kalian berbeda, dari adat ya, dari budaya, mungkin juga agama. Pokoknya kalian ada perbedaan gitu. Dan memang saat ini kamu dan dia nggak lagi sama gitu ya, nggak bersama gitu. Ada kayak rasa perasaan yang ditinggalkan, diabaikan gitu ya. Dan ketika kalian berpisah ini, kamu kayaknya ngerasa kesepian gitu ya, kayak ngerasa sendiri, ngerasa kosong gitu, kehilangan gitu, baru kerasa gitu loh. Mungkin sebelumnya kamu nggak begitu merasa bahwa pasangan kamu itu begitu berharga gitu ya. Tapi ternyata setelah kalian ada perpisahan, di sini yang aku lihat dia ngerasa kosong gitu ya, merasa kecewa gitu ya, dan ngerasa terpuruk gitu, pokoknya kehilangan banget gitu loh ya. Dan ada Nine of Cups di sini, kosong ya, jadi kayak seseorang yang bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bersama dengan dia gitu. Jadi di sini ada harapan kamu ya, ada keinginan kamu yang dimana kamu ingin kembali bersama pasangan kamu ini, ingin ngumpul gitu ya, ingin sama-sama. Dan kamu ngerasa kayak yang bisa memenuhi kekosongan perasaan kamu itu cuman dia gitu loh. Ya, ada Ten of Pentacles di sini. Chemistry kalian tuh cukup kuat gitu ya. Kalau kamu tanya apakah pasangan kamu masih mencintai kamu, di sini iya gitu loh. Kalian masih punya ketertarikan gitu ya. Kayak chemistry itu masih ada gitu loh. Ya karena ya memang kalian kayak ngerasa lengkap gitu ya. Kayak ngerasa ketika kalian bersama itu
ada rasa kebahagiaan yang kayaknya tuh menurut kamu suatu berkah gitu loh ya, suatu anugerah gitu. Jadi ketika kalau kalian berpisah ini makanya kayak kehilangan banget gitu loh. Istilah seperti itu, dan di sini ada energi-energi ingin kembali gitu ya. Meskipun lambat tapi ada keinginan untuk bertemu dan bersama lagi gitu. Ya kalau di sini ini bukan pasangan resmi ya, mungkin kalian dulu pernah deket gitu ya, mungkin pernah ada keinginan untuk hidup apa bersama gitu ya, kayak menikah, komitmen, hubungan yang jangka panjang gitu istilahnya. Mungkin ada harapan kamu ke situ gitu ya. Gitu. Tapi mungkin salah satunya ya, salah satu di antara kalian mungkin belum siap gitu ya. Belum siap bagi secara mental atau emosional gitu ya. Ataupun dari segi materi gitu ya, sehingga mungkin kalian ya mundur salah satu gitu ya, atau kalian memang sebelumnya ngerasa kalian ada perbedaan ini ya, jadi kayak ada salah satu di antara kalian yang mikirnya mungkin kalian nggak bisa sama gitu ya, atau mungkin dari keluarga kalian ditentang gitu ya, itu juga bisa gitu, kayak nggak direstui gitu ya, karena di sini kan kalian ada perbedaan gitu loh, ada perbedaan adat, mungkin budaya, agama, usia gitu ya, banyak perbedaan gitu. Biasanya sih kalau dari segi eh, kayak suku gitu ya, kayak adat, budaya, agama itu memang kebanyakan iya ya, ada banyak pertentangannya sih ya, terutama dari keluarga gitu, karena biasanya kan ada keluarga atau orang tua tuh yang ingin anaknya tuh menikah hanya satu wilayah gitu, misalkan satu kota atau satu pulau gitu ya, paling jauh pun satu pulau gitu. Kalau ini kan mungkin kalian perbedaannya jauh gitu ya, bisa berbeda pulau gitu ya, berbeda negara gitu istilahnya ya, apalagi kalau kalian di sini ada perbedaan agama gitu. Oke. Tapi di sini kayak ada harapan gitu ya untuk kalian bisa ketemu ya bersama, dan di sini ada ini ya, kayak menikah gitu ya. Aku lihatnya sih kayak membawa hubungan ini tuh ke hubungan yang jangka panjang ya, komitmen gitu. Di sini ada Knight of Pentacles di sini, kayak menawarkan kamu tuh komitmen gitu. Ya, yang sebelumnya mungkin nggak yakin gitu ya, tapi di sini dia kayak yakin dengan kamu gitu loh, kayak yakin kamu tuh pilihan dia gitu loh. Makanya tadi aku bilang ya, bisa vice versa gitu, bisa kamu yang udah yakin bahwa dia orang yang ingin kamu kasih komitmen gitu istilahnya ya. Sekali lagi ingat ya, bisa vice versa gitu. Kalau misalkan kalian yang udah menikah ya, di sini akan ada healing ya, aku lihatnya. Keluarga kalian akan bersama lagi gitu. Tapi ya energinya sih masih lambat gitu, karena dia juga butuh meyakinkan dirinya gitu loh. Apalagi aku ngelihatnya kalau ini memang dari segi dianya ya, itu kayak mengalami masalah finansial juga orangnya gitu loh. Jadi butuh mempersiapkan finansial dia juga gitu, biar stabil dulu, bagus dulu gitu istilahnya ya, karena yang dia kembali ini kan ingin nawarin kamu komitmen hubungan jangka panjang gitu, jadi dia harus memperbaiki ya dirinya dari segi finansial gitu ya, atau kehidupan finansialnya gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Kalau kamu memang masih menunggu orang ini ya, kamu sabar gitu ya, dan juga berusaha merubah diri kamu gitu loh ya. Mungkin ada hal-hal yang dulunya juga
nggak kamu sadari kamu juga ada sesuatu hal yang memang harus kamu rubah gitu loh, nggak sama seperti dulu lagi ya. Nine of Cups di sini berbicara tentang self healing juga, self love juga gitu loh. Bagaimana kamu bisa menyayangi diri kamu sendiri gitu ya, nggak bergantung dengan pasangan, harus membahagiakan kamu, harus menuntut pasangan gitu loh. Ya kalau nggak nuruti apa maunya kamu ngomongnya pasangan kamu nggak cinta, itu kan terlalu gimana ya, istilahnya kamu bergantung banget gitu loh pada pasangan kamu untuk bisa ngebahagiain kamu. Jadi ini kan kebahagiaan dari luar gitu, bukan dari dalamnya kamu gitu. Bisa seperti itu juga sih ya. Makanya di sini ketika pasangan kalian berpisah ini juga kalian harus bisa saling introspeksi satu sama lain gitu. Ya, apa-apa yang dulu salah gitu, itu jangan diulang lagi gitu loh. Kalau kalian memang diberi kesempatan untuk bersama lagi gitu. Ya, karena aku ngelihatnya kamu dan dia masih punya ketertarikan di sini ya. Nggak satunya, nggak salah satu ya, tapi dua-duanya gitu loh. Ya karena ini juga untuk energi single, tapi bisa saja energi ini kebolak-balik gitu. Ya makanya kayak energi pasangan kamu yang dealing dengan kamu itu masih ketarik ke kamu gitu. Berarti ya kamu masih mikirin dia gitu, masih ada koneksi antara kamu dan dia secara energi gitu. Oke. Sekarang kita akan reading untuk yang berpasangan ya. Ingat ya, ini tidak sesuai buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate ya. Kalau tidak resonate berarti bukan buat kamu. Oke, untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Taurus, Virgo, Capricorn dan juga Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kamu bisa dealing dengan sesama Scorpio ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya, dan kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk. Sesuaikan aja dengan situasi bacaannya, oke? Atau dengan situasi kondisi kalian. Kita lihat untuk Scorpio berpasangan di bulan Maret. Di sini ada Queen of Pentacles. Kemudian ada King of Pentacles. Wow. Kalian ini dua-duanya punya energi sama ya. Ada Five of Cups. Oke, dan di bottomnya kalian ada The World di sini. Wow. Aku lihat di sini kalian mungkin lagi diem-dieman ya, lagi sibuk dengan diri kalian masing-masing ya, dengan dunia kalian masing-masing. Bisa dunia ini ya, mungkin kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, pasangan kamu sibuk dengan pekerjaan dia sendiri gitu ya. Kita lihat. Oh, ada separation ya. Oke, aku ngeliat di sini untuk beberapa bisa lihat di energinya single ya, karena bisa saja ini adalah ada apa ya, kayak kelanjutannya gitu, kelanjutan yang single tadi gitu loh istilahnya. Kalian bisa lihat yang single tadi ya. Karena di sini ada separation ya, jarak gitu, kalian udah jeda gitu, nggak sama lagi, tapi mungkin kalian saling berkomitmen atau kalian memang udah ada komitmen gitu ya. Untuk beberapa mungkin kalian memang sudah terikat pernikahan, tapi untuk beberapa belum. Cuman kalian masih saling menjaga kesetiaan kalian masing-masing gitu. Maksudnya kesetiaan di sini kayak gini loh. Kamu udah yakin dengan satu orang, jadi kamu menjaga komitmen kamu dengan orang itu gitu. Karena komitmen ini tidak hanya diberikan pada seseorang yang berhubungan dengan yang udah menikah aja gitu ya, tapi juga mungkin kalian masih pacaran, itu juga ada komitmen di dalamnya gitu loh ya. Istilahnya seperti itu gitu. Jadi ini kayak masih saling setia, masih saling memikirkan satu sama lain. Cuman saat ini kalian berpisah gitu ya. Ada jarak, jeda, kalian saling diem gitu. Dan kalian sibuk dengan dunia kalian masing-masing gitu, tapi di sela-sela kesibukan kalian masing-masing itu kalian masih saling memikirkan satu sama lain gitu ya, karena kalian masih setia satu sama lain gitu. Saat ini hanya kalian saling diem-dieman aja gitu.
ya. Kalian punya energi yang sama di sini. Ketika dia diam, kamu pun diam gitu. Di sini agak sulit ya. Sebenarnya nggak sulit sih kalau kalian nggak saling ego gitu. Ya, ego di sini ya nggak ada yang mau memulai duluan gitu ya. Mungkin gengsi atau gimana gitu ya, istilahnya seperti itu gitu. Ya, kalau misalkan tanya tentang perasaan ya sama. Kalian punya perasaan yang sama gitu. Ya, dan di sini dua-duanya kalau dibilang kehilangan ya ngerasa kehilangan gitu, menyesal ya ada penyesalan gitu. Jadi kamu ini punya energi yang sama di sini, satu frekuensi gitu. Ya, kayak orang bilang seperti jodoh adalah cerminan ya. Itu kamu ini ya sama gitu. Ini adalah cerminan kamu gitu, pasangan kamu saat ini gitu. Gitu ya. Tapi kalau kalian nggak berpisah ya, misalkan kalian masih satu ini gitu, satu rumah serumah gitu ya, tapi kalian nggak saling ngomong gitu, sibuk dengan dunianya masing-masing, kondisi terutama di kerjaan gitu, tapi ya memang kalian hubungannya agak dingin gitu aja ya, agak dingin gitu, karena mungkin kalian ada satu masalah di sini yang sepertinya kalian ini sama-sama nggak bisa mengutarakan emosi kalian masing-masing gitu. Ya, jadi kayak kalau misalkan ada masalah tuh lebih baik diem gitu loh. Mungkin ada pemikiran seperti itu gitu, karena ngerasa kalau ngomong pun juga percuma gitu, kayak nggak ngerti gitu loh. Istilahnya seperti itu. Makanya lebih baik diem gitu. Jadi ini kayak lebih ke ini dengan perasaan masing-masing gitu lah. Diri masing-masing gitu. Nggak ada yang ngomong di sini. Oke. Okay. The word di sini. The word ini sebenarnya berbicara tentang satu pelajaran gitu ya, kayak perjalanan gitu, kayak siklus ya, siklus. Jadi apalagi di sini juga ada adjustment ya. Ada adjustment. Jadi ini kayak ada perbaikan gitu ya. Ada perbaikan ataupun apa kalau misalkan istilahnya gini, kalau kalian sebelumnya belum menikah, di sini akan ada pernikahan atau pertunangan gitu ya. Jadi kayak hubungan yang naik level gitu ya. Jadi ini seperti pembaharuan gitu ya. Ada satu apa ya, kayak ada hal-hal yang udah berakhir di belakang, tapi ini untuk awal yang baru gitu loh, seperti itu. Jadi akhir dari satu siklus masuk ke siklus baru gitu. Jadi kan ada awal baru istilahnya seperti itu. Nah, ini kayak di kalian tuh kayak seperti diminta untuk saling belajar gitu ya, kayak saling belajar dari uh, pengalaman masa lalu gitu. Jadi belajar dari hal yang udah terjadi gitu istilahnya ya, dan um, memperbaiki hubungan, memulainya dari awal gitu. Istilahnya seperti itu gitu. Jadi ya harus bisa melepaskan maaf gitu ya. Memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan, belajar dari um, kesalahan masa lalu gitu ya. Ada separation di sini, jarak gitu ya. Kalian kayak dingin gitu ya, lagi jeda gitu. Ya ada hal ya ada memang kalian udah berpisah gitu, yang seperti aku bilang tadi ya, yang single tadi gitu. Memang ada yang udah berpisah tapi kayak hubungan mungkin nggak jelas gitu ya, masih menggantung gitu juga bisa. Di sini ingin adanya pertemuan gitu ya, kayak ingin adanya awal baru gitu ya, menutup kisah lama gitu dan memulai kisah baru, istilahnya seperti itu. Dan ini kayak hubungannya memulai dari awal dan perbaikan gitu ya.
Jadi jauh lebih baik gitu, karena kan udah bisa belajar dari pengalaman masa lalu gitu istilahnya. Kalau kalian yang belum menikah ya di sini akan ada satu pernikahan gitu. Makanya di sini juga ada Five of Cups ya. Kalian harus bisa melepaskan di sini, melepaskan melepaskan maaf gitu ya, atau melepaskan kekesalan kalian gitu ya. Apa yang mengganjal di perasaan kalian itu lepaskan gitu ya, maafkan ya. Mungkin kayak ya itu, karena ada ego kan pasti ada ketidakterimaan di sini ya, terima gitu. Oke. Tapi kalau di sini kamu yang masih satu ini ya, nggak ada jarak ya, maksudnya belum benar-benar berpisah, tapi di sini masih serumah, hubungan dingin ya, kamu harus berani memulai dulu gitu. Kalau enggak ya sampai kapan gitu hubungan kamu akan dingin seperti ini gitu. Ya, kamu harus berani terbuka di sini. Ya, kamu harus bisa memulai ya, memberi jalan untuk diri kamu sendiri gitu. Ya kan nggak enak jadinya, masa satu rumah kalian saling diem gitu ya, kayak cuek gitu ya. Coba kalian lebih terbuka gitu ya dengan pasangan gitu. Jangan banyak ekspektasi gitu ya, lakukan saja gitu. Ya karena di sini kamu dan dia punya frekuensi yang sama gitu. Jadi ketika mungkin kamu lebih terbuka duluan, itu dia juga akan menarik energinya dia untuk dia juga terbuka gitu ya. Jadi kayak melakukan hal yang sama dengan yang kamu lakukan gitu. Oke. Jadi ungkapkan gitu, apa yang kamu mau di dalam satu hubungan, dalam satu komitmen itu apa gitu. Jangan diem kemudian bermain dengan perasaan sendiri, dengan ekspektasi sendiri gitu. Hadapi gitu. Ya. Kamu kan belum mencoba gitu, belum berani apa ya. Ya, mungkin kamu belum mencoba gitu ya. Kalau belum mencoba kan kamu nggak tahu gitu. Kuncinya di sini lepaskan ego aja gitu, nggak usah merasa gimana-gimana gitu ya. Gitu. Ya karena ya itu, kamu kan sudah menetapkan tujuan kamu gitu ya. Jadi kamu harus bisa berjuang di sini ya untuk mempertahankan komitmen kamu gitu ya, atau hubungan kamu gitu. Ya harus ada perjuangan gitu loh. Oke, jangan menunggu dianya ini dulu gitu ya, karena agak sulit juga gitu kalau kamu punya pasangan yang sama-sama seperti kamu gitu. Jadi ya sebenarnya di sini kalau ingin mengenalinya sih jauh lebih mudah gitu, karena ya apa yang kamu lakukan akan dia lakukan gitu ya. Cuman tinggal kamunya gimana, kamu bisa nggak membuang ego kamu gitu aja gitu. Oke. Ya tapi ini kembali ke kamu sendiri gitu. Ya, cuman kalau kamu terus-terusan diem ya dia akan diem sampai kapanpun, dia akan seperti itu gitu. Jadi harus ada yang mengalah salah satunya gitu. Oke. Untuk zodiaknya di sini semua zodiak ada ya. Ambil saja mana yang resonate buat kamu. Kalau tidak resonate ya berarti bukan buat kamu gitu. Oke.
Ingat ya, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, dan mudah-mudahan sampai di sini bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke. Sekian dulu bacaan dari saya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.